Pernah tidak kamu melihat anak kecil mungkin di sekolah atau di taman bermain yang kelihatannya, ya gimana ya bilangnya, mager banget, kayak baterainya tinggal 10% padahal hari masih pagi. Sering banget. Dan biasanya label yang langsung ditempel orang dewasa itu apa? Malas atau kurang semangat. Tepat sekali, kita sering mikir, ah ini anak kebanyakan main gadget nih, atau tidur kemalaman. Tapi pernah nggak sih terpikir kalau itu bukan soal karakter, bukan soal malas, tapi ada sesuatu yang hilang di dalam darah mereka? Ini yang mengerikan. Kita sedang membicarakan pencuri masa depan yang paling senyap. Namanya anemia. Dan ironisnya, di zaman yang serba modern ini, di mana makanan berlimpah ruah, kasus anemia pada anak justru angkanya masih bikin merinding. Ini seperti paradoks kan, perut kenyang tapi sel darahnya kelaparan. Istilah yang menarik, perut kenyang tapi sel darah kelaparan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh anak yang terkena anemia ini? Kenapa dampaknya bisa bikin mereka terlihat seperti orang yang kehilangan semangat hidup? Coba bayangkan, tubuh anak itu seperti sebuah kota yang sibuk. Otak adalah pusat pemerintahannya. Organ lain adalah pabrik-pabriknya. Nah, sel darah merah itu adalah armada truk pengirim bahan bakar. Bahan bakarnya adalah oksigen. Kalau anak terkena anemia, artinya jumlah armada truk ini berkurang drastis atau kualitas truknya bobrok. Jadi meskipun pusat pemerintahannya, si otak ini ingin bekerja cepat, pasokan bahan bakarnya tersendat. Persis, oksigen tidak sampai ke otak dengan cukup. Akibatnya apa? Konsentrasi buyar, mengantuk, lemas. Itu bukan malas, itu mekanisme pertahanan tubuh yang berteriak, "Hei, hemat energi, kita lagi krisis bahan bakar." Dan yang paling menyedihkan, orang tua seringkali tidak sadar sampai kondisinya parah. Karena gejalanya samar ya. Maksudku kalau anak demam badannya panas kita langsung tahu. Kalau flu hidungnya meler. Tapi anemia paling cuman kelihatan agak pucat. Betul. Dan seringkali pucatnya itu tidak terlalu kentara kalau kulit anaknya sawo matang. Kita mengenal istilah 5L, lesu, lemah, letih, lelah, lalai. Nah, yang terakhir itu, lalai, sering disalahartikan sebagai kebodohan atau ketidakmampuan akademis. Padahal anak itu mungkin cerdas, tapi mesin otaknya tidak bisa berputar kencang karena tidak ada oksigen. Wah, ini ngeri juga kalau dipikir-pikir. Berarti bisa jadi ada ribuan anak yang nilainya jelek di sekolah, dimarahi orang tuanya, disuruh les sana-sini, padahal masalah utamanya ada di menu makan siang mereka. 100%. Ini yang kita sebut sebagai hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Anak bisa terlihat gemuk, cabi, lucu, tapi di dalamnya dia anemia defisiensi besi. Ini poin krusial yang sering luput. Orang tua mikir, anakku gendut kok, makannya banyak, enggak mungkin kurang gizi. Padahal yang dia makan apa? Karbohidrat kosong, gula, lemak jenuh, zat besinya nol. Oke, tunggu, ini menarik. Jadi anak gemuk pun bisa anemia? Sangat bisa. Justru pola makan modern yang tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Seperti junk food, keripik, minuman manis, itu penipu ulung. Mereka bikin kenyang tapi tidak membangun sel darah merah. Zat besi itu kan adanya di daging merah, hati ayam, bayam, ikan. Coba perhatikan bekal anak sekolah sekarang. Berapa banyak yang isinya cuma nasi dan nugget olahan tepung.
Hahaha, kena mental saya. Itu praktis soalnya. Pagi-pagi buru-buru goreng nugget, kelar. Tapi kalau dampaknya semengerikan itu, seberapa permanen sih efeknya? Maksudku, kalau ketahuan sekarang terus kita kasih suplemen zat besi, beres kan? Kalau ketahuannya cepat, recovery fisiknya mungkin cepat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diputar ulang. Waktu perkembangan otak. Terutama di masa golden age atau masa pertumbuhan pesat. Jika di masa-masa krusial itu otak kekurangan oksigen kronis karena anemia, koneksi antar sel sarafnya tidak terbentuk sempurna. Ibarat membangun gedung pencakar langit tapi semennya dikurangi, gedungnya jadi tapi rapuh. Jadi ada potensi penurunan IQ yang permanen. Riset menunjukkan demikian. Anak yang anemia kronis di masa kecil cenderung punya kemampuan kognitif yang lebih rendah saat dewasa dibandingkan mereka yang sehat. Dan ini bukan cuma soal nilai matematika, tapi juga soal kestabilan emosi dan kemampuan sosial. Anak anemia cenderung lebih rewel dan cemas. Wow, jadi anak yang sering tantrum atau cranky tanpa sebab, jangan-jangan Bisa jadi itu cara tubuhnya bilang dia lelah secara biologis. Bayangkan rasanya kalau kamu kurang tidur 3 hari berturut-turut, pasti senggol bacokkan bawaannya. Nah, anak anemia merasakan kelelahan itu setiap hari sepanjang waktu. itu analogi yang menohok banget. Kurang tidur 3 hari berturut-turut, tapi dirasakan setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke ranah solusi. Tadi kamu sebut hati, ayam, dan daging. Tapi kita tahu kan, tantangan terbesar orang tua adalah GTM, alias gerakan tutup mulut. Gimana kalau anaknya picky eater parah? Ini seni perangnya orang tua. Kita tidak bisa menyerah pada yang penting anak mau makan. Ada strategi yang harus dimainkan. Pertama, jangan biarkan zat besi berkelahi dengan zat penghambat. Zat penghambat maksudnya ada makanan yang membatalkan fungsi zat besi. Ada teh, kopi, dan kalsium dalam jumlah tinggi di waktu yang bersamaan. Kebiasaan orang kita kan habis makan bakso atau steak, minumnya es teh manis. Nah, tanin dalam teh itu mengikat zat besi sehingga tidak bisa diserap tubuh. Lewat begitu saja. Astaga, jadi slogan apapun makanannya, minumnya. Itu sebenarnya bencana buat penyerapan gizi ya. Untuk zat besi, ya, itu bencana. Kalau mau anak bebas anemia, saat makan menu kaya zat besi, misalnya sop daging, berikan minumnya jus jeruk atau air putih yang dikasih perasan lemon. Vitamin C itu sahabat karibnya zat besi. Dia membantu penyerapan berkali-kali lipat yang lebih efektif. Jadi kuncinya bukan cuma apa yang dimakan, tapi dengan apa dia dimakan. Ini life hack sederhana tapi penting banget. Vitamin C itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong, selain makanan, ada faktor lain nggak? Cacingan mungkin. Dulu waktu kecil saya sering ditakut-takuti soal itu. Itu bukan taktik menakut-nakuti, itu fakta. Di negara tropis seperti kita, infeksi parasit atau cacingan masih jadi penyebab anemia yang lumayan besar. Cacing itu kan vampir kecil di usus. Mereka menyedot darah dan nutrisi sebelum sempat diserap tubuh anak. Makanya minum obat cacing rutin 6 bulan sekali itu masih sangat relevan. Meskipun anaknya tinggal di perumahan elit yang lantainya marmer. Karena anak tetaplah anak ya, main tanah, pegang sepatu, lalu masukin tangan ke mulut. Betul. Tapi mari kita lihat ini dari kacamata yang lebih luas, lebih filosofis sedikit. Kenapa isu sesepele
kurang darah ini masih menghantui kita. Padahal kita sudah bisa bikin roket, sudah punya AI. Mungkin karena anemia ini tidak berdarah-darah secara visual, maksudku tidak ada luka terbuka, tidak ada tangisan histeris sakit. Ia pembunuh senyap. Dan sifat manusia itu kan reaktif, kalau belum parah, belum gerak. Setuju. Dan ada satu lagi, kita terlalu fokus pada hasil akhir, bukan proses. Kita terobsesi anak kita jadi juara kelas, jadi dokter, jadi insinyur. Kita paksa otaknya bekerja keras, tapi kita lupa mengecek apakah tangki bensinnya bocor atau tidak. Kita menuntut performa Formula 1 pada mobil yang bensinnya eceran. Itu tamparan keras buat kita semua sih. Kita sibuk les privat tapi lupa masak hati ayam. Kita sibuk beli buku mahal tapi membiarkan anak minum teh botolan tiap habis makan. Jadi, kalau kita bicara soal masa depan bangsa atau bonus demografi, itu semua omong kosong. Kalau generasi penerusnya lemas dan pucat, investasi terbaik bukan di tabungan pendidikan saja, tapi di meja makan. Memastikan setiap suapan itu padat gizi, bukan cuma padat micin. Hahaha, padat micin. Tapi benar, itu realitanya. Jadi untuk menutup obrolan kita yang lumayan bikin deg-degan ini, apa langkah pertama yang harus dilakukan pendengar kita setelah podcast ini selesai? Terutama yang punya anak balita atau usia sekolah. Langkah pertama, cek kelopak mata bawah dan telapak tangan anak. Kalau pucat, jangan diagnosa sendiri. Bawa ke dokter, cek HB, hemoglobin. Itu murah dan cepat. Langkah kedua, revolusi meja makan. Kurangi gula, kurangi teh bareng makan, perbanyak protein hewani. Ingat, anak tidak butuh kenyang saja, mereka butuh bahan baku untuk tumbuh. Simple, tapi butuh konsistensi ya. Cek fisik, cek darah, dan revolusi menu. Betul. Karena pada akhirnya warisan paling berharga yang bisa kita berikan bukan harta, tapi tubuh yang sehat dan otak yang siap menyerap dunia. Jangan sampai potensi jenius anak kita terkubur hanya karena mereka kekurangan zat besi. Kalimat penutup yang sangat kuat. Jangan sampai potensi jenius terkubur karena kekurangan zat besi tadi. Teman-teman, coba perhatikan lagi anak-anak di sekitar kita. Apakah diamnya mereka itu karena patuh atau karena mereka terlalu lelah untuk sekadar menjadi anak-anak? Pertanyaan yang layak direnungkan. Karena masa kecil tidak bisa diulang dan fondasi kesehatan mereka hari ini adalah wajah dunia kita 20 tahun lagi. Terima kasih sudah berbagi wawasan yang membuka mata ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, pastikan tangki bensin si kecil selalu penuh.